jadi motor jadi seperti ini kurang lebih 35 juta setelah dihitung dari nol sampai beli dan buat apa aja itu ya kurang lebih 35 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Haji Apo. Kali ini kita mau ngebahas tentang FFA-nya YM yang dikasih nama Rey Mysterio. Saya akan sedikit bercerita tentang sejarah atau story motor ini dari pertama dibuat sampai jadi sekarang. Yaitu awal dibuatnya banget, mesinnya tuh keadaan tidur atau nggak berbentuk lah. Semua mesin dan rangka juga terpisah, hanya ada mesin crankcase dan rangkanya saja. Sang owner Bapak YM itu meminta saya untuk membangun motornya jadikan FFA dengan ya kesabaran, tentunya biayanya juga nggak kecil. Ngebangun dari nol itu akhirnya kita buat, kita cicil satu persatu, kemudian ya alhamdulillah jadi seperti ini sekarang bentuknya. Dan alhamdulillah juga udah dites kemarin, di Brigip tes perdana, masuk posisi kedua. Dan saya mau sedikit berbagi barang apa saja yang dipakai di motor ini. Mari kita bahas satu persatu apa saja barang yang dipakai di motor FFA-nya YM ini. Untuk gas spontan, kita pakai model YZ, produk dari Moto1, selang rem dari TDR, master rem depan menggunakan R25 dan handle kiri pakai Jupiter MX. Untuk pelek, kita menggunakan produk dari RCB. Dan disc brake menggunakan Kitako dengan ukuran 260. Lalu shockbreaker kita modif sendiri, karena belum ada yang jual, jadi kita harus modif sendiri bagian depan. Dan ban menggunakan IRC Pasti Pro. Untuk karburator kita pakai produk dari UMA ukuran 34. Manifold menggunakan Yamaha X-Max. Dan knalpot sendiri kita pakai produk dari ROB, itu didesain khusus untuk mesin kita, dan yang desainnya langsung dari ROB yaitu Om Ihsan Muhammad. Untuk shockbreaker pakai produk dari Moto1. Lalu CDI masih menggunakan original dari Yamaha Mio itu sendiri. Sebelum bongkar mesin, kita jelasin dulu bagian pendingin bagian depan. Kita pakai pendingin tipe radiator, yaitu menggunakan produk Suzuki GSX
Kenapa kita pakai sistem pendingin radiator? Karena CC 230 atau kelas FFA ini temperaturnya sangat tinggi, jadi harus menggunakan pendingin yang lebih sempurna lagi. Pendingin sempurna mesin yaitu tidak lain adalah radiator. Untuk menyempurnakan proses pendinginan, kita menggunakan juga fan atau pendingin kipas yang dipasang di radiator itu sendiri. Kipasnya pakai produk dari JSX-nya juga, jadi satu paket kita beli sudah ada radiator dan kipasnya, jadi bisa lebih dingin lagi. Selanjutnya kita kepoin bagian mesinnya, kita pretelin satu persatu dari mulai head sampai ke seher dan kerak asik apa yang kita pakai. Check it out. Buat kalian yang setuju bahwa kita mau ngadain giveaway, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Oke, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang mesinnya udah di bawah. Mari kita bongkar langsung mesinnya satu persatu. Ada yang bertanya, itu apa sih fungsi dari selang yang kuning ini? Fungsi dari selang ini adalah menyalurkan oli dari mesin bawah ke head cylinder, karena jalur aslinya sudah ketutup karena silindernya besar. Si lubang saluran oli yang menuju ke boring dan ke head ini tertutup, otomatis kita pindah jalurnya keluar, jadi pakai selang ini. Tapi kita mau rubah juga karena ini juga kurang bagus, tapi kita udah buat jalurnya lagi biar gak ada tetesan oli keluar. Gear timing kita ganti menggunakan yang adjustable biar mempermudah geser-geser proses pendayalan. Guys, saya mau jelasin nih. Sekarang kita udah bongkar silinder headnya, apa yang kita pakai barangnya yang di head. Yang pertama, untuk left kita pakai produk dari BRT ukuran 25,5 30. Untuk penasnya kita custom. Untuk pelatuknya kita menggunakan pelatuk blade. Untuk per klep sendiri kita menggunakan produk dari MTN yang tipe NVL 004 yang seperti ini. Dan ada yang bertanya juga dari beberapa teman-teman, itu manipulnya pakai apa sih? Nah, saya mau jelasin. Sekarang manipulnya itu pakai punya Yamaha X-Max. Nah, kita modif lagi, dikecilin lagi lubang ininya karena X-Max itu sangat besar. Kita lem lagi, kita perbesar lagi sesuai dengan ukuran yang kita mau. Sekarang bagian piston. Sekarang boring dulu ya. Ada juga beberapa teman yang belum tahu, kalau yang udah tahu sih banyak juga, tapi ada aja teman-teman yang belum tahu. Bagian silinder sendiri atau bloknya kita modif jadikan radiator. Gimana sih biar motornya itu bisa pasang radiator? Kan aslinya nggak pakai radiator. Nah, jadi boring asli atau orisinilnya kita lapisi dengan aluminium, atau istilahnya dibikin water jacket untuk si rumah airnya ini. Jadi airnya dari radiator pompa masuk ke sini, dan output masuk lagi ke radiator yang besar yang pendinginnya itu. Untuk
pistonnya, motor ini pakai piston merek Moto One dengan diameter 70 mm. Di bagian pistonnya kita lihat ada sedikit goresan dari klepnya atau agak sedikit mentok. Kalau bahasa Sundanya noel sedikit gitu. Tapi aman, nggak jadi bocor ke klepnya. Paling juga kita biar lebih aman lagi kita tuner sedikit buat ngilangin ininya, biar lebih aman lagi. Bagian magnet kita bukan belum sih, emang kemarin kita nyoba yang masih standar ting-ting, nggak dimodif apa-apa, standar kita pasang, jadi nggak ada yang dibubut ataupun kopong. Selanjutnya kita bongkar bagian CVT, rumah rollernya pakai yang standar dan derajat juga standar habis. Ini nggak dimodif derajatnya, jadi masih menggunakan derajat ori motor bawaan Mio. Part dari CVT sendiri pakai produk dari YM, rollernya roller YM ukuran 9 dan 8 gram. Untuk pernya juga sama, pakai produk dari YM karena permintaan dari sang owner. Kita padukan antara CVT dengan mesinnya menggunakan YM. Pen-belnya kita menggunakan ori Yamaha 5TL, belum pakai yang racing, masih menggunakan produk racing. Untuk dinamo pakai produk dari TWH Racing yang untuk Mio Board Up 500 cc. Jadi dinamo ini sangat kuat meskipun cc-nya besar. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar kita makin semangat terus bikin videonya. Sekian dulu dari saya, Haji Apo, mekanik dari Amorpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tipe NPS. Bercanda guys, netizen yang budiman.